Badminton Jambi, Emilia Piston Surabaya.
Bapak Ibu kalau ada hajatan di tangan atau apa gitu, monggo bisa ngundang anak-anak kami tim Banjari MIA Kristen Surabaya. Alhamdulillah, insya Allah mereka sudah siap mental karena beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan anak-anak sudah memberanikan diri ikut lomba Festival Banjari atau Fesban se-Surabaya Sidoarjo. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan jingle terbaik di sana. Alhamdulillah. Luar biasa semangat anak-anak yang luar biasa yang tanpa kenal lelah mereka terus berlatih agar lebih bagus lagi. Ibu Kepala MIA Kristen beserta peserta wisudawan wisudawati MIA Kristen Surabaya tahun pelajaran 2024-2025 memasuki ruangan. Hadirin berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatillah lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Amma ba'du. Yang senantiasa kami taati Bapak Insinyur Khairul Jailani selaku Ketua Yayasan Ahlul Waton Surabaya beserta segenap jajaran pengurus.
Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Yapiston Ibu Nurul Hasanah SPD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru MI dan RA Yapiston Surabaya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 MI Yapiston Surabaya beserta para undangan, dan yang tak lupa semua anakku peserta wisudawan wisudawati MI Yapiston Surabaya tahun pelajaran 2024-2025 yang selalu kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Selasa 10 Juni 2025. Bersama-sama kita hadir di tempat yang barokah ini untuk mengikuti acara Haflah Akhirus Sanah dan Wisuda Tahsinul Quran siswa-siswi kelas 6 MI Yapiston Surabaya. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan lantunan salawat sehari-hari kita akan mengantarkan kita ke surga Allah bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anak semua yang berbahagia, untuk menyingkat waktu akan kami bacakan serangkaian acara yang akan berlangsung pada hari ini. Mengawali acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mares MI dan himne MI. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima adalah acara inti pada hari ini, yaitu prosesi wisudawan wisudawati MI Yapiston Surabaya tahun pelajaran 2024-2025. Acara keenam, pengumuman 9 siswa berprestasi. Acara yang ketujuh, pesan dan kesan siswa dan wali murid kelas 6. Acara ke-8, pengumuman siswa-siswi berprestasi sekota Surabaya dan Porseni. Acara selanjutnya, wisuda tahsin. Acara yang ke-11, penutup atau doa, dan di akhir acara akan ada tampilan pentas seni dan kreasi dari putra-putri kita kelas 6 MI Yapiston Surabaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara ini berjalan lancar sampai akhir. Al-Fatihah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Safira Hikmah. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ولا
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi yang menambah iman, Islam, dan ihsan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku semuanya yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu Mars MI dan lagu Himne MI. Bertugas sebagai dirijen Ananda Afiko Azahra. Hadirin dimohon berdiri. Mars Madrasah Ibtidaiyah.
Hadirin yang kami hormati, anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Kini marilah kita dengarkan bersama sambutan. Mengawali sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wali kelas 6 MI Yapiston Surabaya tahun pelajaran 2024-2025 kepada Ibu Nurul Azizah SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dekat beliaulah kita sampai kepada saat yang berbahagia ini dan kita berada dalam ajaran agama Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sampai berada di tempat yang insya Allah berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Perguruan Islam Ahlul Watan, Ibu Quriyatul Anifah SPD, kepada Ibu Mudrika, kepada Ibu Faridatus Zahiyah, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ibu Nurul Hasanah SPD, kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu Guru RAMI Yapiston Surabaya, kepada yang terhormat seluruh Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 MI Yapiston Surabaya, serta anak-anakku yang saat ini sedang berbahagia insya Allah. Mudah-mudahan rahman dan rahimnya Allah kali ini menyertai kita semuanya menuju jalan yang terang benerang. Amin. Hadirin yang saya hormati, selama hampir setahun kebersamaan kami di kelas 6, ada banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi anak-anak maupun saya pribadi selaku wali kelas 6. Tidak hanya pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan sebagainya, tetapi ada lebih dari itu, yaitu pelajaran kehidupan. Kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial, artinya kita tergantung dengan semuanya, kita terkonek dengan satu sama lainnya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, baik saya di sini maupun dengan anak-anak yang saat ini sedang duduk bersama teman-temannya. Anak-anakku, saya masih ingat betul ketika pertama kali kalian berada di kelas 6. Dengan senyum candanya kalian karena sudah menjadi senior di MI Yapiston, bagaimana kalian, kalau dalam bahasa Jawa, sakar dewi. Kenapa seperti itu? Karena terkadang di kelas 6 itu sudah merasa paling besar. Meskipun kalian jawabnya, tidak Bu, saya tidak seperti itu. Tapi setiap tahun, selama saya 4 tahun memegang kelas 6, hal itu tidak pernah tidak terjadi, artinya selalu terjadi seperti itu. Tapi yang lebih membanggakan adalah kalian mau menerima apapun yang saya ucapkan. Di sana ada tangis, ada tertawa. Kok bisa ada tangis? Ya, karena kurang perhatiannya kita kepada anak-anak kita menyebabkan anak-anak
Di lain sisi, mereka anak-anak harus menghormati kita sebagai orang tua. Tapi di lain sisi, rasa dendam, rasa amarah, apapun itu ternyata yang membuat anak-anak menangis. Adakah yang pernah menangis? Tentu pernah ya. Iya. Menangis bukan karena mau berpisah, tapi tangisan itu adalah luapan emosi yang harus kalian keluarkan. Untuk laki-laki menangis, no problem, tidak masalah. Karena itu akan mengeluarkan energi negatif kalian. Menangis bukan berarti cengeng. Bahkan di hadapan Allah pun kita harus menangis. Karena ada banyak hal yang kita lakukan ternyata tidak seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Menangis bukan tanda kita manja. Menangis bukan tanda kita lemah. Tapi dari menangis itu kita menjadi introspeksi diri. Subhanallah, Bapak Khairul Syekh, Bapak Ketua Yayasan Perguruan Islam Ahlul Barakah. Ini saya cerita sedikit. Jadi anak-anakku, ketika saya setiap hari, mungkin ada yang pernah bilang seperti ini, Bu Azizah itu kacau. Dan itu hampir 90% sepertinya, karena di dalam surat-surat yang ditulis oleh anak-anak adalah seperti itu. Karena memang di pandangan anak-anak adalah seperti itu. Tidak apa-apa. Saya ucapkan tidak apa-apa. Karena saya ingin melihat perubahan yang positif dari kalian. Kejam bukan berarti saya tidak sayang ke kalian. Justru karena itu saya merasa kasihan jika kalian, waktu kalian digunakan hanya untuk bermain-main saja. Ya, ya. Di sini saya hanya akan membacakan nasihat dari Al-Ghazali. Siapakah beliau? Ada yang pernah dengar? Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan muslim di bidang agama, bahasa, filsafat, tasawuf, kosmologi, psikologi, dan teologi. Nanti setelah ini tolong kalian cari biografi beliau. Apa aja nasihatnya? Yang pertama adalah yang paling dekat di dunia adalah kematian. Yang kedua, yang paling jauh di dunia adalah masa lalu. Yang ketiga, yang paling berat di dunia adalah amanah. Yang keempat, yang paling besar di dunia adalah nafsu. Ini yang keenam. Yang kelima, yang paling ringan di dunia adalah meninggalkan sholat. Yang keenam adalah yang paling tajam adalah lidah manusia. Anak-anakku, oleh karena itu, jika saya memiliki kesalahan, apapun itu, saya mohon dimaafkan. Juga kepada orang tua, wali murid kelas 6, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lebih dari itu, yang adalah satu cerita yang perlu saya sampaikan, dan ini belum pernah saya ceritakan di kelas, yaitu ada cerita tentang Little Frog. Ada yang tahu artinya Little Frog? Apa? Katak kecil. Ya, dari di cerita itu, katak kecil mau naik tembok yang sangat tinggi sekali. Kanan kirinya selalu, mana kamu bisa? Kamu aja kecil. Iya ya, kecil, mana bisa? Ternyata katak itu terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Akhirnya dia bisa sampai ke puncak. Ternyata setelah diteliti, apa yang terjadi dengan katak itu? Meskipun kecil, tapi bisa sampai ke puncak. Ternyata itu adalah katak yang tuli.
Dia tidak bisa mendengar apapun apa yang dikatakan orang. Tentang kejelekan apapun yang dikatakan orang, dia tidak bisa mendengar. Sama halnya dengan anak-anak, kita jangan pernah mendengarkan apa hal-hal negatif yang disampaikan ke orang. Karena orang lain itu tidak ingin kita naik ke puncak. Tidak ingin orang lain tidak ingin kita sukses. Oleh karena itu, lanjutkan terus apa yang terbaik untuk kalian. Siap? Untuk kedepannya siap? Saya yakin siap dan harus kuat. Anakku, di dalam perjalanan nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali halangan. Kalau halangan kemarin itu sudah masa lalu, itu sudah jauh dengan kita. Yang ada di depan kita saat ini adalah kita nikmati hari ini dan kita harus berubah menjadi lebih baik. Siap ya? Halangan apapun siap dilalui? Siap ya? Akhir kata saya akhiri ya sampai saat di sini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kalian, menjadi anak-anak yang bisa berjuang untuk masa depan Indonesia. Orang yang bermanfaat adalah orang yang bisa kuat, orang yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan negaranya. Itu adalah orang-orang yang bermanfaat. Membanggakan orang lain juga bermanfaat untuk orang lain. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ahlul Waton Surabaya kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Khairul Jailani. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La quwwata illa billah billahil azim. Yang saya hormati guru, seluruh guru Madrasah Hidayah ya Pistol yang di wisuda ini kan anak-anak kelas 6 ya, tapi sebelum kelas 6 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi semua guru berperan dalam pembentukan khususnya karakter. Jadi saya sebut seluruh guru MI memang khususnya kelas 6 guru asisten tadi itu yang mengakhiri lupa kepala sekolah guru alhamdulillah. Khususnya kepada adik-adikku yang telah lulus ya? Lulus 100%. Oh sudah dikoreksi sudah di anak bahkan cucu mungkin karena saya sudah punya cucu ini. Anak-anak kelas 6 alhamdulillah ya 100% ya 100% lulus alhamdulillah. Khusus untuk anak-anakku juga orang tuanya, orang tua murid dari anak-anak kelas 6 yang lulus ini, insya Allah mudah-mudahan saya juga ikut berdoa agar belajar terus ya,
Semua belajar terus ya. Capailah bahasa puisi, bintang-bintang di langit itu kata Presiden pertama dulu saya Bung Karno. Capailah cita-citamu walaupun setinggi bintang-bintang di langit. Tapi jangan dipikirkan itu kiasan. Artinya anak-anakku harus belajar setinggi-tingginya yang didukung oleh orang-orang tuanya. Ibu orang-orang tuanya dari semua belakang. Ya. Saya kira juga khusus orang tua prioritaskan pendidikan untuk anak-anak ini. Kalau perlu dijual gerak-geraknya kelincing. Gak apa-apa itu dijual untuk pendidikan anaknya. Gerak emas tidak penting. Yang penting adalah pendidikan anaknya. Saya ulangi, gerak emas tidak penting. Yang penting pendidikan anaknya. Kalau ditanya, kalau dua-duanya lebih bagus itu. Anaknya tetap sekolah, geraknya juga bertambah, gede-gede gitu. Alhamdulillah. Saya tidak banyak lebar bahwa untuk anak-anakku ya, tujuan hidup kalian apa? Ada yang jawab, saya ingin makan enak. Ya biasanya jajannya banyak gitu ya. Saya ingin rumah yang indah. Itu semua bukan tujuan hidup. Itu semua bukan tujuan hidup. Itu semua hanya hiasan hidup. Hiasan tahu ya? Hiasan hidup itu cincin, gula, itu hiasan. Tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ada ayatnya itu. Yang pernah diajarkan ya di sekolah. Gimana Bapak Ibu? Apa tujuan hidup? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita gitu loh, cuma ada berarti ngomong gitu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itulah tujuan. Itu apa yang ngomong, bukan saya, bukan guru. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin itu bisa makhluk dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Jadi tujuan hidup adalah apa? Tujuan hidup adalah apa? Ibadah 100 seperti sudah betul-betul lulus kalau ini. Kalau ada apa? Dan saya jawab ini belum lulus loh. Tujuan hidup kalian, anak-anakku saya ini adalah beribadah kepada terus saya tanya tadi, ibadah itu apa? Ya, tanya tadi, Pak Sabar. Ibadah itu mengabdi seluruhnya kepada Allah. Mengabdi, tunduk patuh kepada Allah. Ada ulama, tahu nggak ulama itu apa ya? Ulama ahli agama, ulama ahli agama.
ada ulama zaman dahulu itu yang saya suka nama Ibnu Taimiyah namanya. Sama Ibnu Taimiyah itu singkat, ibadah itu adalah semua hal yang Allah ridho. Ayo berarti semua hal yang Allah ridho. Gampang kan? Tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah. Kenapa dulu ibadah? Ibadah adalah sebuah hal yang Allah ridho. Apa ada yang Allah tidak ridho? Ada banyak itu. Maksiat itu ingat maksiat tidak boleh. Pokoknya semua hal, kalau punya makanan banyak makan sendiri, ada tempatnya di sampingnya ditawari ya. Kamu mau nggak? Kalau tempatnya mau, kasihkan. Itu awal itu ya, memberi. Jadi itu apa? Saya pesan untuk anak-anakku bekal ya, bekal ngaku di luar. Saya lulusan madrasah ibtidaiyah ya pistol, tahu semua tujuan hidup sama. Nah kamu tahu nggak? Nah, banyak nggak tahu. Kalau tahu jawab ibadah itu apa? Kalau kamu tanya, ya itu jempol, itu lulusan madrasah ibtidaiyah yang pistol punya bekal itu bekal yang kuat. Intinya dari itu awal itu yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu biasa disebut apa? Takwa. Padahal disebut sendiri oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama di sisiku, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Wis 100. Saya kira itu teman-teman tepuk tangan untuk sangat paham tujuan hidup, arti dari tujuan hidup, arti ibadah dan yang utama di sisi Allah adalah bertakwa. 100 untuk anak-anakku lulusan SD. Saya kira itu diingat-ingat ya, itu penting. Sampai anak-anakku SMP atau kalau Padre Sanawiyah, SMA, Alia, perguruan tinggi, IAIN atau IPS atau UDA, itu penting itu. Belum tentu teman-teman itu tahu itu. Makanya kamu harus menularkan pengetahuan Nabi itu kepada teman-temanmu. Insya Allah kamu dapat pahala di sisi Allah. Ya, jadi alhamdulillah. Saya kira itu para bapak ibu guru dan kepala sekolah dan guru kelasnya, guru asisten, saya selaku pembina Japiston selalu berharap guru bahwa tim
karena kualitas pendidikan di sekolah Islam kita tingkatkan butuh apa saja ada penyakit nanti kita cari bersama ya. Karena itu kita amal soleh amal soleh bekal kita nanti setelah pagi setelah waktu telah mendidik kader-kader manusia yang bertakwa yang bermanfaat bagi sesamanya. Itu saya kira cukup itu, namun tidak lengkap kalau tidak ada sepatah dua kata dari pengurus ini. Pengurus ini berdua ini apa? Surya salah satu. Ayo Mbak Surya, dilanjutkan kan? Nah, kemarin pengurus dan selalu diberi waktu. Silakan. Terima kasih. Mas itu saya mau panggil Mas karena ini senior saya. Dari saya kecil sampai sekarang ketemu lagi di MI Abiston. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama hadir pada acara haflah akhirus sana dan wisuda tahsinul Quran. Mohon maaf, yang seperti ini baru saya baca tahun ini. Karena beberapa tahun saya di SMP swasta biasanya pelulusan atau wisuda, jadi ini saya baca luar biasa. Jadi dasarnya ini dasar dari dasar Al-Quran. Yang terhormat Bapak Khairul Jilani beserta Bu Kholida, yang saya hormati Kepala MI Abiston dan Kepala RA, Bapak Ibu guru semuanya yang luar biasa, anak-anakku yang saya cintai. Pagi hari ini perkenalkan saya yang baru, Kuriatul Anifah, mewakili Ketua Yayasan MI Abiston Surabaya, yaitu Bapak Muhammad Iqbal, yang beliau sekarang masih melaksanakan ibadah haji dan belum mundur. Beliau titip salam kepada semua Bapak Ibu guru dan orang tua murid serta anak-anak sekalian, dan minta maaf karena pada hari ini belum bisa menghadiri acara ini. Berikutnya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah menitipkan putra putrinya sampai dengan 6 tahun di MI Abiston. Mudah-mudahan keputusan jenengan untuk menitipkan anak-anak di MI Abiston adalah keputusan yang terbaik. Karena saya paham atau kita tahu bahwa MI Abiston tidak hanya pendidikan dalam bidang studi saja, tetapi MI Abiston juga menekankan pendidikan Al-Quran sehingga menjadikan anak-anak menjadi insan-insan yang berkarakter, kemudian bertakwa, beriman. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan anak-anak selamat atas keberhasilan kalian sampai dengan titik ini. Tapi ini bukan merupakan perpisahan, hanyalah awal dari pertualangan baru. Teruslah berkarya dan raih impian kalian. Tadi sudah dipesankan oleh Bapak Khairul, gelang rincing-rincing tidak penting, tetapi yang penting adalah pendidikan anak-anak. Dan satu lagi, saya berpesan 4 sifat Nabi yang harus tetap kalian jaga. Apa? Sidik, tabligh, amanah, dan takona. Sidik apa amanah?
Jujur, nomor satu itu jujur. Kemudian tabligh, menyampaikan yang baik, karena jika kalian melempar kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Yang ketiga apa? Amanah, dapat dipercaya. Yang keempat, fatona, harus cerdas. Ya, anak Islam tidak boleh tidak cerdas. Semua harus cerdas. Semua harus belajar. Ya, semua harus meningkatkan SDM-nya masing-masing. Jika 4 sifat Nabi Muhammad SAW ini tetap kalian pegang teguh, maka insya Allah dunia akhirat kalian akan selamat dan Allah akan selalu melindungi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua murid, dan kami berpesan jika ada tetangga atau saudara yang ingin memasukkan putra putrinya, monggo disarankan untuk masuk ke RA dan MI Yapiston Surabaya. Kami selaku pengawal yayasan selalu berusaha untuk memaksimalkan baik itu peningkatan dalam istilahnya penambahan alat peraga dan lain sebagainya. Kami selalu berusaha. Tadi sudah dipesan, nek gak duwe duit, ayo golek bareng-bareng. Ngaten ya Mas ya. Terima kasih, saya kira itu cukup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya berkali-kali enggak apa-apa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.